Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang bermakna Khalifah Islam pertama, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, mengirimkan, menghantarkan selawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih cepat menghapuskan dosa daripada air yang memadamkan api, dan mengucapkan salam kepadanya lebih utama daripada memerdekakan seorang hamba sahaya. Shallu alal Habib sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam yang berbahagia ini adalah kerasnya hati. Apa makna kerasnya hati? Saudara kaum muslimin yang tercinta, kerasnya hati merupakan penyakit spiritual, penyakit rohani yang menyebabkan seseorang melakukan banyak dosa besar. Tafsir Siratul Jinan jilid 4 muka surat 370 menjelaskan apa penyakit ini. Hati yang tidak memikirkan tentang kematian dan akhirat akan menjadi keras dan tidak mau menerima nasihat yang baik. Orang tersebut akan tertarik pada dosa dan tidak merasa menyesal, serta tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerasnya hati. Ini bukanlah penyakit hati biasa, melainkan penyakit yang sangat merusak sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuk, melaknat orang-orang yang berhati keras. Hal ini telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Yang bermakna, setelah itu hatimu menjadi keras sehingga ianya hatimu seperti batu. Kenapa hati itu diibaratkan dengan batu? Saudara kaum muslimin tercinta, ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Israel yang berhati keras pada masa Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka melihat tanda-tanda dan mukjizat besar daripada Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka tetap lalai dan hati mereka menjadi lebih keras daripada batu. Sebuah batu dapat menerima pengaruh sungai dan berubah daripada dengan cara retak dan membiarkan air mengalir melewatinya. Dan sebagian jatuh kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia yang telah diberi akal dan pemahaman, yang memiliki indera yang kuat dan memahami bukti-bukti dan azab-azab daripada umat-umat Nabi terdahulu, tidak berpaling pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu alal Habib sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang tercinta, tidak diragukan lagi bahwa sifat keras hati adalah penyakit yang merusak, yang menyebabkan seseorang jatuh kepada dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Sayyidina Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu rahmatullah alaih berkata, hukuman terbesar bagi seseorang mukmin adalah keras hatinya. Hati yang keras menyebabkan seseorang lebih banyak berbuat dosa, jauh daripada Islam, dan hilang kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hilang kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
Hal ini menjauhkan seseorang daripada rahmat Allah. Dan hal ini merupakan suatu tanda musibah yang paling besar. Ini adalah penyakit spiritual, penyakit rohani yang menciptakan lebih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Hal ini juga telah dikutuk, telah dilaknat dalam sebuah hadis. Berikut 2 kesan buruk daripada sifat kerasnya hati. Nabiullah tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, orang yang keras hatinya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 4 hal yang termasuk musibah bagi orang yang keras hati. Ketidakmampuan untuk menangis yang pertama, kerasnya hati yang kedua, memiliki harapan-harapan yang tidak masuk akal ataupun tidak logik. Yang keempat, keserakahan terhadap dunia. Tanda-tanda hati yang keras ada 4. Yang pertama, malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keras hati adalah tidak adanya keinginan untuk beramal saleh. Sekalipun seseorang diberi kesempatan untuk masuk masjid, tetapi dia salatnya terburu-buru, tergesa-gesa, tidak khusyuk dan tidak ada niat untuk keluar dan punya niat untuk keluar secepat mungkin. Seolah-olah dia adalah seekor burung yang mati-matian berusaha melepaskan diri dari sangkarnya. Begitu juga menganggap kewajiban sebagai beban adalah salah satu tanda yang lainnya. Tanda ini mengkhawatirkan kerana merupakan tanda orang-orang munafik. Al-Quran yang mulia telah menyatakan, surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yang bermakna apabila berdiri untuk salat mereka melakukannya dengan malas. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dari musibah ini dan memberikan kita keteguhan, keikhlasan dan khusyuk dalam beribadah dan salat kita. Amin bijahin Nabi Amin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penyebab kerasnya hati. Nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh. Tanda-tanda keras hati lainnya adalah ketika seseorang teringat akan akhirat ataupun mendengar bahwa ada orang yang mati mendadak, dia tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau mengetahui sesuatu tentang hal ini, namun hatinya tidak merasa khawatir terhadap akhirat dan tidak tergerak hati untuk beramal saleh. Yang ketiga, penyebab kerasnya hati, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, lebih mengutamakan dunia yang fana ini daripada kehidupan yang kekal akhirat yang abadi. Merupakan salah satu penyakit rohani ini. Seseorang berusaha keras untuk memperoleh seluruh harta dunia, dan hal ini membuatnya resah dan hatinya tidak pernah puas, tidak pernah gembira. Kecintaannya kepada dunia membuatnya tidak menyadari kenyataan bahwa dia telah tenggelam dalam dosa, dan dia tidak memperoleh apapun kecuali kehancuran keduanya, yakni kehancuran dunia dan kehancuran akhirat. Penyebab yang keempat, orang kerasnya hati kerana iman yang lemah, yakni ketika batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala telah dilanggarnya dan terjadi ketidaksopanan, kemaksiatan dan dosa, maka dia tidak lagi merasa malu ataupun risih kerana lemahnya iman. Dia tidak dapat menghentikan terjadinya kejahatan, dan jika dia tidak mampu menghentikannya secara fisikal, maka dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu kejahatan dalam hatinya, kerana hatinya menjadi lebih keras daripada batu. Shallu alal Habib sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa obat sebagai penyembuh kerasnya hati. Apa itu obat-obatnya? Yang pertama, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati Anda. Membaca Al-Quran yang mulia dan merenungkan ayat-ayat tentang hukuman akan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati Anda dan melembutkannya insyaallah. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala hasanal hadits
kitaban mutasyabihan muthaniya tabsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang terbaik, yakni kitab Al-Qur'an yang serupa, yaitu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Oleh kerana itu, kulit orang yang takut kepada Tuhannya gemetar, kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak kerana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah tertulis pada muka surat 455 jilid 8 kitab Siratul Jinan. Apa bunyinya? Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu berkata, di antara sifat-sifat para waliullah ialah apabila mendengar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bulu kuduk mereka berdiri, badan mereka gemetar dan hati mereka menjadi tenteram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kemampuan untuk benar-benar takut kepadanya, insyaallah. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ada bulu kuduk seseorang yang berdiri kerana takut kepada Allah, maka dosa-dosanya akan hilang seperti daun-daun pada pohon yang kering, pada pokok-pokok yang kering. Obat yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Bergaul dengan teman-teman orang-orang yang soleh dan menjauhi pergaulan yang jahat, yang buruk, yang jelek adalah cara terbaik untuk melembutkan hati. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullah alaih berkata, sebagaimana besi dilunakkan dan dijadikan perkakas, emas dilunakkan dan diubah menjadi perhiasan, tanah dilunakkan dan diubah menjadi ladang dan kebun, dan tepung dilunakkan dan diubah menjadi roti. Ketika hati seseorang melunak, maka dia menjadi wali suci, sufi, arif billah dan lain-lain sebagainya. Hati yang lembut adalah nikmat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicapai dengan duduk bersama orang-orang yang saleh dan mendengarkan pembicaraan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang saleh tersebut dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang bermakna, wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Dijelaskan pada muka surat 258 jilid 4 tafsir Siratul Jinan bahawa ayat ini menjadi dalil bagi kita untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang saleh. Kerana salah satu cara untuk bersama orang-orang yang jujur adalah mengikuti jejak mereka. Dampaknya adalah kita mampu meniru sifat-sifat baik mereka, beramal saleh dan menjauhi dosa. Juga dapat menghilangkan kekerasan hati dan melembutkannya. Obat yang ketiga, supaya hilang kerasnya hati, ingat akan kematian. Saudara kaum muslimin yang terkasih, memikirkan kematian secara terus-menerus juga menciptakan hati yang lembut. Seorang wanita mendatangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sambil mengeluhkan kekerasan hatinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menasihatinya, ingatlah kematian terus-menerus, maka hatimu akan menjadi lembut. Maka wanita itu melakukan hal itu selama beberapa hari, dan itu melembutkan hatinya. Jadi dia kembali kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan berterima kasih kepadanya. Yang terakhir, obat daripada kerasnya hati adalah ziarah kubur. Ziarah kubur sesekali juga dapat membantu melembutkan hati. Ziarah kubur dan merenungkannya bagaimana beberapa orang yang telah meninggal dunia dulunya tidak tahan melihat noda tanah pada pakaian mereka ketika di dunia, tetapi sekarang mereka terkubur dalam-dalam. Beberapa dari mereka bahkan tidak membiarkan serangga ataupun lalat mendekati mereka ketika mereka masih hidup. Sekarang bayangkan apa yang telah dilakukan serangga-serangga terhadap mereka di dalam kubur mereka. Ziarah kubur dan merenung seperti ini akan melembutkan hati Anda semua, insyaallah. Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, apa bunyi hadisnya? Yang bermakna, aku dulu melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang ziarahlah kerana dapat melembutkan hati, membuat kalian menangis dan dapat mengingat kalian pada akhirat.
Shallu 'alal habib. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh, yang lembut hati, dan menjadi waliullah di akhir zaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.